Halo semua, kami kelompok 3.6 Praktik Klinik Keperawatan 3 akan membagikan ilmu kepada teman semua terkait tanggulangi penularan HIV/AIDS di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu HIV/AIDS. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan penyakit yang muncul akibat seseorang terkena HIV. Di masa sekarang, COVID-19 tengah menjadi sorotan utama. Tindakan lockdown akibat pandemi COVID-19 telah menghambat upaya penanganan infeksi HIV/AIDS secara global. Masa pandemi seperti sekarang ini memang berisiko tinggi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS atau ODHA. Dampak yang paling terasa adalah pengobatan terhadap ODHA terkait distribusi dan ketersediaan obat antiretroviral atau ARV. Selanjutnya, apakah HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang menular? Yuk kita bahas di video selanjutnya. Jadi, HIV/AIDS merupakan penyakit yang menular di mana penularannya dapat melalui yang pertama ada penggunaan jarum suntik bekas, yang kedua ada berhubungan seksual, yang ketiga kehamilan, persalinan, dan pemberian ASI pada bayi. Penularan HIV/AIDS terjadi karena yang pertama pernah berhubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS, yang kedua sering berganti-ganti pasangan, yang ketiga ada penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita, yang keempat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS. Perlu diingat juga nih, HIV/AIDS tidak menularkan melalui makanan, berjabat tangan, berpelukan, maupun berbagi benda-benda pribadi. Bagaimana virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh? Virus HIV masuk ke dalam tubuh dengan melalui 3 fase. Fase yang pertama, yaitu fase infeksi HIV akut. Pada fase ini, seseorang akan mengalami beberapa penyakit seperti sariawan, sakit tenggorokan, kelelahan, hingga kulit tampak ruam merah akibat sistem kekebalan tubuh yang sedang berupaya melawan virusnya. Hal ini terjadi selama 1 hingga 2 minggu atau bahkan lebih. Fase yang kedua, yaitu fase laten HIV. Pada fase ini, seseorang dengan HIV tidak menunjukkan gejala penyakit yang khas. Namun, sebenarnya virus tersebut berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan virus. Sehingga pada fase ini pun, orang dengan HIV tetap dapat menularkan HIV ketika melakukan hubungan seksual ataupun pemberian ASI pada bayi. Dan fase yang ketiga yaitu fase AIDS. Pada fase ini akan muncul gejala penyakit seperti berat badan menurun drastis, sering demam, hingga pembengkakan kelenjar getah bening. Selain itu, sel darah putih pada tubuh penderita HIV sudah berkurang banyak sekali, sehingga menimbulkan banyak penyakit seperti munculnya jamur pada mulut, pneumonia, tuberkulosis, dan banyak lainnya. Bagaimana seseorang mengetahui jika terinfeksi HIV? Lalu apa saja jenis-jenis pemeriksaan yang harus dilakukan? Jenis-jenis pemeriksaan yang harus dilakukan meliputi PCR, ELISA, cek darah rutin, dan lain-lain. Bagaimana terapi yang harus dilakukan jika terinfeksi HIV? Terapi yang dapat dilakukan agar HIV tidak berkembang biak dan menyebabkan banyak penyakit antara lain, yang pertama, penanganan pada gejala penyakit yang muncul. Hal ini ditujukan agar penderita tidak terus-menerus merasakan penyakit yang dialaminya akibat HIV yang menyerang sel kekebalan tubuh. Yang kedua, terapi antiretroviral atau ARV, dengan mengonsumsi obat secara rutin untuk mencegah HIV berkembang biak dan menyebar dalam tubuh. Dan yang terakhir, hindari perilaku beresiko seperti menggunakan narkoba, hubungan seksual dengan sesama jenis, hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih mencegah penularan HIV? Ada 5 cara pencegahan HIV. Yang pertama, abstinence, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Yang kedua, kondom, penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Yang ketiga, education, memiliki pengetahuan yang benar terkait HIV/AIDS, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Yang keempat, be faithful,
sikap setia untuk tidak berganti-ganti pasangan termasuk dalam hubungan seksual. Dan yang terakhir, drug no, tidak menggunakan narkoba. Bagi penderita HIV/AIDS, konsumsilah secara rutin obat antiretroviral. Mengapa? Karena untuk mencegah penularan kepada pasangan, bayi, ataupun orang lain. Sekian video dari kelompok kita, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Kami dari kelompok 3.6, Eliza Tri Agustina NIM 012, Titis Muskowati Danasari NIM 027, Indah Koirunisa NIM 032, Amira Dinia NIM 042, Adelia Putrian Martika NIM 043, Wahana Tunggal Dewi NIM 066, Purwasti Diakinanti NIM 079, dan yang terakhir ada Kinme Leon Laurentius NIM 103 dengan dosen fasilitator yaitu Ibu Nyi Ketut Alit Armini Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan.